lagi dengan saya, Durotun Nafisa. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari KD 3.14, yaitu menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Sekarang, mari kita perhatikan unsur-unsur dari surat pribadi. Di dalam surat pribadi, terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Biasanya terletak pada bagian sebelah atas pojok kanan atau kiri surat. Pada bagian kedua, terdapat tujuan surat atau alamat penerima. Yang ketiga, terdapat salam pembuka. Di dalam surat pribadi, salam pembuka bisa beragam. Contohnya, salam rindu, salam sayang, ataupun salam manis, bergantung pada penerima surat. Pada bagian keempat, terdapat pembuka surat biasanya menanyakan kabar. Pada bagian 5, terdapat isi surat. Nah, di bagian ini terdapat pesan penulis surat untuk si penerima surat. Sedangkan pada bagian 6 terdapat penutup surat. Biasanya berisikan kesimpulan atau kata-kata terakhir dalam surat. Kemudian yang terakhir terdapat nama pengirim surat. Selanjutnya, mari kita perhatikan unsur-unsur dari surat dinas. Simak dengan baik unsur-unsur surat dinas ini. Pada bagian pertama, ada kop atau kepala surat yang berisikan nama dan alamat instansi atau lembaga yang menulis surat. Bagian 2 ada tempat dan tanggal penulisan surat. Seperti pada surat pribadi, tempat dan tanggal surat terletak di sebelah atas pojok kanan. Bagian ketiga, terdapat nomor surat. Selanjutnya, terdapat lampiran surat. Jika tidak ada yang dilampirkan, bisa dikasih strip saja. Bagian kelima, terdapat perihal surat. Perihal surat berisikan isi pokok di dalam surat dinas. Kemudian, terdapat alamat surat. Pada bagian 7 ada salam pembuka. Salam pembuka pada surat dinas bersifat baku atau formal. Bagian ke-8 ada pembuka surat. Setelah itu terdapat isi surat yang berisikan hari atau tanggal, pukul, tempat, dan acara. Selanjutnya terdapat penutup surat. Pada bagian 11 ada nama pengirim surat dan pihak memperkuat surat. Pihak memperkuat surat ini biasanya terdapat di dalam surat, namun ada beberapa yang tidak dicantumkan di dalam surat. Sekarang kita akan mempelajari kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Untuk mengetahui perbedaan dari surat pribadi dan surat dinas, atau jika ingin membuat sebuah surat, kita harus mengetahui kebahasaannya terlebih dahulu. Untuk surat pribadi memiliki beberapa ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata sapaan yang bersifat pribadi. Contohnya, bundaku tersayang, teman baik, atau kakakku tersayang. Yang kedua, menggunakan bahasa yang informal tetapi tetap santun. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Kata ganti orang pertama bisa menggunakan saya, aku, atau daku. Sedangkan untuk kata ganti orang kedua bisa menggunakan kamu, anda, atau kau. Selanjutnya, kebahasaan surat dinas.
Surat dinas juga memiliki beberapa ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata sapaan yang bersifat formal. Contohnya, ibu, bapak, Anda, saudara. Yang kedua, menggunakan bahasa yang formal. Artinya, menggunakan kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa. Yang ketiga, menggunakan ragam bahasa resmi atau baku. Contohnya, kata enggak yang seharusnya tidak dan biarin yang seharusnya biarkan. Bagaimana? Mudah bukan menelaah surat pribadi dan surat dinas? Untuk melatih pemahaman kalian, coba perhatikan surat pribadi dan surat dinas ini. Kemudian, tunjukkan unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Setelah itu, koreksilah kesalahan kebahasaan dalam penulisan surat pribadi dan surat dinas ini. Yang terakhir, simpulkan isi pokok surat pribadi dan surat dinas. Sekian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jika masih ada yang belum paham, bisa hubungi ke kontak ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.